Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom. Saya percaya Allah kita luar biasa, amin. Dan saya berdoa Bapak Ibu Saudara sesuai dengan kata shalom, Anda damai sejahtera, Anda tenang, Anda whole, Anda sempurna secara utuh. Dan dimanapun Anda berada membawa kesejahteraan bagi kota saudara. Yang sepakat dengan saya katakan, haleluya. Nah Bapak Ibu, tema saya hari ini memang tidak menyenangkan saudara ya. Tapi saya mengajak saudara mengingat bahwa dunia di mana kita tinggal ini dunia yang semakin tidak baik saudara ya. Memang kalau melihat cara hidup kita hari ini sebenarnya jauh lebih baik. Jauh lebih enak saudara ya. Kita dulu pakai layar proyektor, dulu masih pakai plastik saudara ya. Namanya OHP. Muncullah LCD, nah sekarang ada LED, wah kita nggak tahu nanti pakai apa saudara ya. Dunia makin maju, dulu kita sulit, rasanya ketemu teman aja susah, sekarang dengan Facebook, bagi Bapak Ibu yang masih pakai Facebook ya. Instagram, oh mulai lebih baru lagi saudara ya, sekarang pakai Xlab, macam-macam saudara, kita lebih mudah. Dulu kita telepon hanya mendengar suara, sekarang kita nggak bisa bohongin ada di mana kelihatan mukanya saudara ya. Sebenarnya dunianya kelihatannya jauh lebih baik, tapi apakah itu sebenarnya saudara ya. Nah kita akan membaca firman Tuhan dalam Efesus pasal yang kelima ayat 15 sampai ayat yang ke-17 Bapak Ibu. Nah saya mendorong Bapak Ibu mari baca bersuara bersama-sama. Saya 15 tahun mengajar menjadi dosen Bapak Ibu. Dan dalam filosofi pendidikan mengatakan demikian. Kalau kita membaca sambil bersuara maka telinga kita dengar ingatannya makin tajam saudara ya. Tapi kalau kita nah biasanya ingatannya enggak tajam saudara ya. Jadi jangan membaca dalam hati, membaca dalam alam roh, membaca bersuara. Amin. Oh aminnya kayak kurang siap. Amin. Amin, saudara ya. Ayo semua siap konsentrasi, bolehkah handphone semua diturunkan dulu, kita nikmati firman Tuhan. Ya jangan sampai waktunya nyanyi, wah luar biasa, minta berkat luar biasa, saat firman enggak luar biasa, kita semua luar biasa. Amin. Mari baca 2, 3. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti. Nah Bapak Ibu ini menarik saudara ya, perhatikanlah, kalau pakai bahasa Yunani namanya blepoo saudara atau blepo. Blepo itu betul-betul Anda tidak hanya melihat tapi teliti hidup kamu hari ini. Apa telitinya? 2, jangan seperti orang bebal. Orang bebal itu melakukan kesalahan yang sama berkali-kali, orang bebal. Yang kedua dalam kitab Amsal, orang bebal mengatakan Tuhan tidak ada, makanya salahnya terus-terusan. Nah kemudian perhatikan hidupmu, jangan kayak orang bebal. Harus seperti apa? Seperti orang arif. Nah kata arif dalam bahasa Yunani, menggunakan kata namanya sophos atau sophia. Atau kalau bahasa Ibrani namanya hokma. Saudara ya. Nah gimana caranya arif, bijaksana atau berhikmat? Itu pertanyaannya. Maka ada 2 cara. Anda mau arif dan bijaksana, 1, jadilah tua. Bertambah tua, kita makin bijaksana. Cuman 1 bilang yes, yang lainnya kayaknya pengen muda terus saudara ya. Loh bertambah usia, Anda akan bijaksana. Dulu pokoknya oke gas. Begitu bertambah tua kita mulai milih, makan pun kita milih. Loh kalau anak-anak muda sekarang, Yeremia pasti makannya 4, all you can eat. Udah pasti saudara ya. Anak muda betul gak ya, gak mau rugi, 150.000 sekenyang-kenyangnya. Kita sudah mulai mikir, mau all you can eat, metabolisme tubuh kita masalah. Betul enggak? Oh anak muda habis makan sate, makan duren. Kita sate kambing mau duren, ngeri. Langsung kebayang rumah sakit. Lu pilihan kita makin sempit hidup ini. Betul enggak? Anak muda ngerasa hidupnya masih umur panjang. Kita ya walaupun menanti ke rumah Tuhan tidak selalu karena tua atau muda saudara ya. Tapi kan namanya orang tua ya jangan juga sampai kecepatan matinya kan begitu saudara ya. Karena tidurnya terlambat saudara ya. Karena makannya gak diatur, olahraga juga jarang, mati cepet. Itu salah kita berarti saudara ya. Kan hidup itu harus bijaksana. Bapak Ibu kalau kita dulu ingat, aduh dulu saya suka bolos sekolah. Kalau seandainya boleh
menyenangkan waktu sekolah itu. Karena di sudut sekolah tempat yang engkau janjikan. Dan waktu aku menunggu di sana, semut bertanya, mengapa ada di sini? Menyenangkan saudara ya. Dan jawabannya, menanti pacar jawabku. Kan begitu saudara ya. Aduh sungguh aneh tapi nyata. Seandainya kembali SMA. Kan begitu. Tapi udah tua gak bisa. Betul enggak? Nah bertambah tua Anda makin bijaksana. Bertambah pelayanan Bang BP Anda jauh lebih bijaksana. Oh, kalau dulu kan wah sekarang lebih bijak lain. Loh, kalau lihat Bang BP hari ini itu berdasarkan pengalaman ribuan tahun saudara ya. Ini pasti yang lahir kembali saudara ya. Beda. Tapi kedua, sekali lagi gini, tadi bebal itu mau kesalahan yang sama berkali-kali. Tapi kalau orang bijaksana tambah tua, tambah hidup, hati-hati. Nah, itu bedanya. Orang bebal mengatakan tidak ada Tuhan, tapi orang bijaksana, lupa saya masih muda, generasi Yeremia. Saya bisa bijaksana enggak? Bisa. Amsal mengatakan takut akan Tuhan, permulaan hikmat. Bapak Ibu, ini gampang ayatnya. Next. 1, jadilah bijaksana. Hidup ini jangan bebal, jangan sembarangan. Ibadahmu bertahun-tahun kayak gitu modelnya, dengar firman Tuhan nyanyi gak sungguh-sungguh, ayo tobat. Oh gak ada amin. Haleluya. Lu betul enggak? Pengen berkat tapi gak sungguh-sungguh. Kami kedatangan pembicara dari Uganda Suraya yang nyentil kita. Jangan sampai kamu gilirannya minta didoakan maju ke depan sungguh-sungguh. Gilirannya nyanyi, gilirannya nyembah Tuhan, gilirannya persembahan gak sungguh-sungguh. Tapi gilirannya mujizat, wah minta bergerak loh. Yuk ngaco katanya. Bener juga saya pikir. Kita harus berubah ini sekarang. Amin. Orang yang bijaksana, kenapa? Karena waktunya terbatas hidup ini. Makin terbatas. Makanya Elizabeth Kubler-Ross mengingatkan, there is 2 things in your life that you cannot know. Yang artinya, segeralah bayar perpuluhan tepat pada waktunya, saudara ya. Ada 2 hal dalam hidup ini you gak tahu. Apa itu? Umur berapa Anda meninggal, cara Anda meninggal. Kalau gak tahu 2 hal ini, hidup sebab mungkin hari ini. Betul gak? Waktu kita semua terbatas. Nah karena waktunya terbatas, orang bijaksana ngapain? Ayat 17 muncul, mengertilah kehendak Tuhan. Karena kalau orang yang mengerti kehendak Tuhan, dia atur hidupnya dengan bijaksana. Mengapa harus terjadi? Bapak Ibu, ini dunia yang mendekati akhir zaman. Ini dunia yang bermasalah. Masalahnya apa? Pertama Anda lihat ada 3 tanda paling akurat yang Alkitab catat pada dunia modern hari ini. Yaitu 1, cara hidup orang itu bermasalah pada akhir zaman. Kelihatannya dia ibadah tapi tidak mengakui ibadahnya dengan sungguh-sungguh. Main-main ibadahnya. Makanya tadi saya senang tuh Voice of Pentecost, saudara jadi orang tua, mau jadi berkat, jadi teladan, jadilah teladan ibadahmu sungguh-sungguh. Kalau you main-main, anakmu main-main. Lu betul enggak? Satu kali saya kaget guru sekolah minggu anak saya yang nomor 2 ngomong sama saya beberapa tahun yang lalu. Sekarang udah umur 17 tahun. Kak, saya kaget loh waktu di sekolah minggu ditanya, anakmu mau jadi apa Devon? Dan anak saya dengan tegas mengatakan, mau jadi pendeta kayak papi. Wah, rasanya gimana ya Bang BP ya? Coba kalau berkata, mau jadi apa nak? Mau jadi penjaga menara doa kayak papi. Loh. Kan kita bangga, betul gak ya? Mau apa? Nah, kamu nanti kebesaran mau jadi direktur kayak papi. Itu kan seneng sebenarnya. Terus ditanya sama guru sekolah minggu, kenapa pengen kayak papi? Iya, jadi pendeta itu enak kayak papi. Habis khotbah dapat duit. Oh kurang ajar anak saya. Bikin malu aja saudara ya. Salah ngomongnya jangan itu. Ya, yang agak rohani dikit gitu loh ngomongnya saudara. Nah, itu kan namanya juga anak kecil saudara ya. Cara hidup orang ini artinya gini loh. Apa yang Anda tunjukkan di ibadahmu dengan keluargamu itu jadi keteladanan soalnya. Anda gak hormati rumah Tuhan, keluargamu gak hormati rumah Tuhan. Tuhan juga hormati saudara. Ada orang kalau Anda baca dalam kitab 2 Timotius 3, ibadah sih. Tapi gak mengakui ibadahnya dengan sungguh-sungguh. Ini Kristen zaman sekarang. Yang seenaknya aja cara hidup kekristenannya, ya gak sungguh-sungguh cari Tuhan sebenarnya. Akhirnya orangnya egois. Dalam bahasa Inggris namanya selfish. Selfish artinya jual ikan. Sell, jual, fish, ikan, saudara ya. Makanya itu orang-orang yang gak tahu diri, saudara ya. Kedua, akhirnya Anda lihat penyesatan. Sekarang muncul pengajaran-pengajaran yang aneh. Bulan Lebaran kemarin, Bang BP saya liburannya ke Eropa. Sorry ya. Eropa di Semarang 2 hari.
Semarang ya, Semarang. Ya Semarang 2 hari, terus ke Cirebon 2 hari. Nah di Cirebon kami nonton sebuah film, YouTube channel yang lagi viral saudara ya, tentang orang mengajarkan yang disebut Kristen progresif. Di luar Yesus ada keselamatan. Maafkan saya saudara-saudara ya. Kalau kamu mengaku orang Kristen dan Kristus bukan segalanya, itu bukan Kristen namanya. Karena kalau Christ dicabut dari Kristen, sudah bukan Kristen namanya. Betul enggak? Sekali lagi, kalau Kristus yang dicabut dari Kristen, bukan Yesus segalanya, bukan Yesus juru selamat, you bukan Kristen namanya. Karena Christ itu inti, the heart of our worship, the heart of Christianity. Itu Kristus. Jadi saya ngomong semana saya jelasin, matiin terus ngomong, nonton lagi ngomong. Terus anak saya lagi magang, kemarin baru lulus magang kemarin. Terus kemudian dia bilang ini, cici magang aku tadinya WL. Sekarang gak mau jadi WL, udah gak gereja. Yang penting hidup baik. Loh, Kristen dari mana model begitu? Ibrani 10:25 jangan tinggalkan ibadah. Loh betul enggak saudara? Saya khotbah di sebuah company, manajernya ngomong, anak saya Pak jadi ateis sekarang. Kuliah di salah satu kampus di Jakarta. Kristen tadinya, bapaknya GBI, pemain drum. Tapi bukan dia belum menikah soalnya. Loh ini dunia penyesatan muncul saudara. Ini generasi saudara imanmu bisa bermasalah. Hari ini. Dan yang paling ngeri, kekristenan itu kalau mulai disesatkan dengan cara it is okay. Gak apa-apa. You gak sungguh-sungguh gak apa-apa. Bohong-bohong dikit gak apa-apa. Ini itu bahaya. Yang sedikit-sedikit gak apa-apa itu paling bahaya. Karena kenapa? Anda jadi gak strict. Anda tidak sesuai, Anda tidak taat tunduk dengan sepenuhnya pada firman. Nah itu ngeri. Ya enggak apa-apa lah kan, ya semua orang kayak gitu, masa harus kita doang. Ya enggak apa-apa lah, main-main dikit. Tuh itu paling ngeri. Dan yang ketiga, hari-hari ini kasih semua orang menjadi dingin. Pedulinya kurang. Padahal Yesus itu terkenal karena God of compassion. Allah yang penuh dengan kemurahan hati. Sementara kita kurang murah hati. Kita kurang peduli. Doa kita masih untuk kita, bukan untuk orang lain. Kita nangis buat keperluan kita, bukan nangis untuk apa yang Tuhan mau. Anda perhatikan dalam kitab Wahyu ada 5 gereja utama yang bermasalah di kitab Wahyu. Dari mulai Efesus, Pergamus, Tiatira, Sardis, Laodikia adalah gereja-gereja, 5 gereja yang bermasalah cara hidupnya. Meninggalkan kasih yang mula-mula, ajaran palsu dibiarkan, perzinahan datang. Dan ini paling banyak sekarang ini saudara ya. Kelihatannya hidup tapi sebenarnya mati rohaninya. Tidak berjaga-jaga, suam-suam kuku dan mengenal kekayaan duniawi. Loh ini gereja yang ditunjukkan lewat akhir zaman, modelnya kayak begini. Kelihatannya mengasihi, kelihatannya believe, trust to God, tapi sebenarnya mulai kehilangan imannya. Sementara hanya 2 gereja di akhir zaman yang menunjukkan tentang kekristenan yang utama. Yaitu gereja Smyrna dan gereja Philadelphia. Yaitu tekun dalam penganiayaan dan dalam iman. Hari-hari ini tekun dalam iman itu persoalan. Tuhan kok belum jawab, Tuhan kok belum tolong. Kok Tuhan belum lawat keluarga saya, bisnis saya masih berantakan. Itu teman saya sebelah itu masih pakai opo-opo, masih pakai jimat juga. Saya kemarin diminta mendoakan sebuah rumah sakit saudara ya. Lantainya cukup panjang, tapi kemudian diminta 10 lantai saja. 10 lantai jalan kaki lumayan saudara ya. Dan kelihatan saudara ya, bukan kelihatan ya, bisa merasakan waktu lewati sebuah ruangan gitu, itu rohnya kayak tembus dari tembok ke tembok begitu ya. Ada anak kecil yang tiba-tiba lewat begitu, ada perempuan di sudut mana. Dan itu ganggu. Waktu turun ke bawah saya ajak tim saya doa, ayo kita kelilingin yuk tempat ini. Begitu berdiri, Roh Kudus kayak ngomong nih, ini kayaknya ada orang kasih tumbal di tempat waktu bangun. Cuman saya nggak tahu sebelah mana tumbalnya ditaruh atau jimatnya ditaruh saudara. Selesai itu saya ketemu orang HO-nya, head office-nya. Terus head office-nya bilang gini, saya tuh curiga pastor. Kayaknya tempat kami itu ada yang taruh tumbal kayaknya. Atau taruh pasang jimat. Loh saya bilang, ada tim saya juga. Loh kita juga ngerasa yang sama. Loh Bapak Ibu, kalau kita nggak bertekun dalam iman, iblisnya nggak kelihatan. Tapi bisa jadi mempengaruhi kita lewat berbagai macam cara. Iman kita mulai goyah. Saya setia sama Tuhan tapi yang nggak setia kok diberkati. Saya ibadah tapi yang nggak ibadah Kristen juga. Tapi kok hidupnya fine. Saya lagi terima chat. Kak, teman saya baru tobat terima Tuhan Yesus malah kecurangan motor.
Teman saya baru bertobat terima Tuhan Yesus malah di kerjaannya masalah. Dan memang saya bilang ikut Tuhan berarti diproses imannya. Betul enggak saudara ya? Nggak enak juga loh, saya datang ke Jakarta dengan kondisi juga bermasalah. Artinya nggak kenal siapa-siapa, melayani saja. Orang tua keluarga saya juga broken home, orang keluarga yang cerai, masalah. Tapi di dalam Tuhan, ketika kita ikuti prosesnya, hidup dengan iman, pada waktunya Tuhan akan tunjukkan perkara-perkara baik. Hanya ada 2 gereja dari 7 gereja pada akhir zaman hidup benar, saudara. Belum lagi ada 3 tsunami yang sedang muncul hari-hari ini. Ini kan saya mesti cepetan kan ya, karena masih ada, ini khotbah saya untuk 5 jam saudara ya, jadi saya segera buru-buru saudara ya. Apalagi dunia sekarang ada 3 tsunami muncul, satu adalah digital tsunami. Anda perlu tahu bahwa internet sebenarnya tidak akan secepat kalau tidak ada pandemi. Percayalah. Gara-gara pandemi, orang mengenal internet 10 kali lipat lebih cepat daripada sebelumnya. Teman saya itu bergerak di dunia telekomunikasi. Kalau sering kita mau virtual, saudara ya, dulu kalau nggak salah kita punya yang namanya Skype. Dulu, itu Skype. Itu pun hanya orang yang ngerti. Tapi kalau saudara mau meeting, office meeting dengan meeting negara lain, maka Anda membutuhkan budget hampir 100 juta untuk mengatur tempat, LED-nya, TV-nya, jaringannya, pakai Telkom, itu 100 juta. Gara-gara pandemi, cuman kuota doang. Namanya Zoom. Atau juga pakai apa namanya, yang lain Google Meet, yang lain saudara ya. Gara-gara pandemi. Dulu opa, oma, om, tante itu pakai handphone asal pokoknya telepon sama SMS. Lu betul nggak? Begitu dikasih yang aneh dikit, mau neken aja takut. Oh sekarang canggih. Ibu-ibu pun orang saya khotbah ke Malang saudara ya. Saya khotbah di Malang sama istri saya. Terus kita, kalau Anda ke Malang, sekarang Jalan Basuki Rahmat, kalau Anda orang Malang, dan belum ada Malang dalam 2 tahun terakhir, maka kota Malang mengalami perubahan. Jadi di Jalan Basuki Rahmat yang tadinya dulu adalah poros ekonomi, sekarang menjadi poros kuliner. Diganti dengan satu arah yang berbeda, dan Anda akan temukan kopi, tren kopi muncul. Termasuk salah satunya adalah kayak kopi tiam, yang model Malaysia, nasi lemak, saudara ya, dan teman-temannya itu. Dan kemudian masuklah saya karena tempatnya itu dibuat very Chinese, saudara, very vintage, Chinese traditional begitu. Dan saya duduk satu meja kecil dengan istri saya, ya minum biasa saudara ya, teh tarik, terus kemudian telur setengah matang, itu kan tradisi yang kalau Anda lihat ke Malaysia pasti begitu. Tiba-tiba ada AI di belakang, saudara ya, 5 orang ya, waduh dandan Chinese banget ya. Hosyang datang, eplek, duduk, klek saudara ya. Begitu duduk, istri saya duduk depannya, kan saya gak kelihatan, dia ke belakang. Lagi foto. Ayo kayak. Dari depan. Mas, tolong dong mas. Itu bisa 100 tembakan, 100 shot saudara ya. Cepet, makanan cepet. Makanannya belum. Gila saudara. AI saudara itu, tante-tante yang ya udah tahu banget. Sekarang very stylish. Jadi sorry kalau kalian sih kayaknya udah kalah lah. SMG kurang gerak. Gila bisa 100 foto, cepet. Ngerti sekarang langsung, ini belum di-upload. Ini dunia kita hari ini, semua dikelola hari ini. Dulu Bapak Ibu, dulu hanya Aneka Ria Safari yang paling menarik. Kalau Anda tertawa, Anda ngerti tahun berapa Anda hidup berarti. Sesudah itu agak naik sedikit Pak, yaitu ada RCTI. Tambah kemudian TPI. Itu pun udah berubah nama. Sekarang, gila 24 jam ada Netflix, ada Prime Video, ada WeTV, apalagi sebutin saudara ya. Sampai mau nonton pun kita bingung mau nonton apa. Semua tersedia di semua platform. Mau pakai handphone, mau pakai layar, mau ditarik dari handphone ke layar, nonton terus. Bahkan karena Beautiful Inside itu terlalu bagus dan Queen of Tears terlalu menjamah hati saudara. Maka kita perlu nonton sampai jam 3 pagi karena mau kelar, tinggal 3 episode aja. Begitu kasih jadwal doa hari Selasa, doa pagi jam 5, gak bisa saudara. Tapi Queen of Tears, itu menurut saya film gaya Indonesia, kurang ajar itu saudara. Masa orang asing masuk ke rumahnya, lu kok saya tahu, istri saya nonton masalahnya saudara. Dan saya gak mau nonton, menemani nonton saudara sebenarnya. Saya bilang, apa sih film ini kayak model Indonesia. Kalau Indonesia itu kan film yang jahatin banget, itu Indonesia.
Itu Indonesia banget tuh yang sinetron yang udah jahat, masih ada kesempatan hidup juga itu yang jahat. Ngeri saudara. Yang baik malah mati terus, kalah terus gitu ya. Baru ujungnya ya kan nyebelin banget itu. Baru kali itu saya lihat film Korea yang Queen of Tears itu terlalu Indonesia. Ini dunia kita ini sekarang. Dikelola, ibadah pun ada dikelola sama handphone. Gitu saya. Saudara ya, kita sangat demokratis. Saya mengerti maksudnya itu pertanda tinggal 15 menit lagi, betul ya? C ya? Kesia tinggal 15 menit ya jadwalnya. Oke, berarti cepetan. Yang kedua saudara ya, yang tsunami yang ngeri hari ini adalah tsunami gender. Ngeri banget sekarang ini. Orang-orang LGBT gak bisa melahirkan, maka mereka tarik anak-anakmu. Dan berapa banyak anak gereja, orang Kristen juga sama akhirnya. Ada cucu gembala yang akhirnya berubah dari laki jadi perempuan. Lu ngeri saudara. Bahkan di Amerika Serikat ada sebuah peraturan baru. Aturannya apa? Kalau bro pasti di atas 17 tahun, di atas 17 dirimu. Belum. Di bawah 17 tahun, berarti kamu gak boleh tanda tangan kan? Harus mami yang tanda tangan. Betul ya? Kamu di bawah juga. Makan apa kamu itu bisa? Pak, kamu di bawah 17 juga? Kamu cicinya apa adiknya? Oh iya betul kamu cicinya berarti. Sama-sama belum 17 kalian ya. Anak 17 tahun gak bisa buat keputusan harus dibawa orang tua. Tapi undang-undang di Amerika Serikat bahkan even anak umur 10 tahun. Untuk kasus yang ini orang tuanya gak boleh campur tangan. Undang-undang nomor 50 kalau saya nggak salah atau A50 saya lupa ingat. Tapi kalau anak itu mengatakan dan ini lahir laki-laki. Aku pengen jadi perempuan terus suntik sebuah serum yang pertumbuhan tubuhnya atau kalau anak-anak kan mengalami masa pubertas. Kalau disuntik itu pubertasnya nggak akan terjadi. Dan tidak bisa kembali. Orang tuanya nggak boleh protes. Ngeri nggak? Padahal anak 10 tahun nggak bisa buat keputusan. Tapi dunianya berubah. Seorang anak umur 10 tahun namanya Lori Mackenzie atau siapa nulis pakai kaos ke sekolah. God only created two genders, man and woman. Artinya Tuhan menyuruh orang bayar perpuluhan. Itu tadi artinya saudara ya. God only created man and woman katanya. Langsung anak itu diusir dari sekolah. Dianggap itu ancaman tulisan itu. Loh ngeri gak? Loh emang Tuhan ciptain berapa gender? Cuma 2. Begitu lahir gak ada jadi bencong. Yang ada laki atau perempuan. Kita bisa berdebat nanti, jangan sekarang. Karena tadi dong, itu artinya gak boleh lama-lama saudara ya. Kita boleh berdebat nanti, tapi di luar ini aja berdebatnya. Ya, tapi benar Tuhan ciptakan lahir itu laki atau perempuan, udah gitu doang. Tapi dunianya berubah. Kemarin di Indonesia sempat ketahuan ada toilet 3, netral. Terus ada sekolah internasional. Tapi kita gak usah ngomong Amerika lah, Australia gitu. Anda ke Polangtang, pahala, patah, patapu, Thailand. Kapun kap. Itu 18 gender itu mereka. Sekarang tuh 18 gender mereka punya. Yang jadi masalah, kalau dia nyolong, bingung hakimnya. Karena undang-undangnya cuma 2, laki-laki atau perempuan. Gak bisa dihukum. Gendernya berubah soalnya. Tapi maaf ya, even menikah sekalipun, ternyata bisa menjadi penyuka sama jenis. Dunianya berubah nih. Kalau gereja Anda tidak siap, kita dihisap oleh dunia ini. Belum kemudian kalau Anda nggak bijaksana, tidak mengerti kehendak Tuhan, tidak berhati-hati, Anda tetap bebal hidupnya, hati-hati. Karena kenapa? Ada tsunami ketiga, namanya AI tsunami. Tahu dong lo AI? Lo pakai nggak ChatGPT? Pakai, bayar nggak? Oh yang gratisan? Ada, kasih tau gue dong, gue cari nggak ketemu soalnya. Gue nyari, bayar mulu. Mana sih dibilang gratis, gue cari gak ketemu. Lo punya juga? Ntar kasih tahu ya. Lumayan lah tuh, nolong banget ChatGPT saudara ya. Sekarang ini anak-anak kuliah saudara ya, bisa bikin tesis, skripsi, langsung chatnya, AI-nya ngajarin. Bikin soalnya, yang penting masukin komennya, masukin
prompternya apa yang mau diinin langsung keluar. Dan saya pernah ada yang model seminggu gratis itu loh. Kan ada kan yang seminggu gratis. Jadi saya bikin PPT khotbah kayak begini dengan judul Keluarga Kristen yang Diberkati. Terus saya tulis harus ada 10 ayat, 10 slide, terus saya kasih tanda A, B, apa-apa gitu. Dan Anda tahu gak lebih dari 2 menit jadi 10 slide. 4 poin plus gambarnya. Yang khotbah tentu saya. Yang dapat duit tentulah saya. Karena kalau AI yang khotbah jelek sebenarnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan mendengar khotbah tentang keluarga bahagia. Gak enak kan? Mending saya, shalom! Keras. Dan naik tinggi ekspresi keren. Loh itu lagi tren. Bahkan anak sekarang SMP lebih nyaman chat sama bot daripada sama teman. Kadang gak mau chat sama orang tua. Tapi chat bot itu chat mesin. Karena mesin lebih menyenangkan diajak ngomong, nggak pernah ngebully. Sementara kadang orang tua, mohon maaf karena nggak ngerti, balasnya lama, bahasanya salah, nggak pengertian, miskomunikasi, misunderstanding, akhirnya miskinlah mereka, saudara. Itu yang terjadi, saudara. Mari kita lihat AI. Tahun 2022, bulan November, muncullah ChatGPT pertama. Ini pertama kali tahun itu karena untuk mempercepat teknologi soalnya hari itu kan. Karena kita the first pandemi kita pass the pandemi terus kemudian kita harus segera turnover. Nah waktu turnover muncullah ChatGPT supaya agak lebih cepat pergerakannya. Tahun lalu bulan Maret ChatGPT 4. Lihat yang ditanam dalam ChatGPT itu IQ-nya adalah 150. Jadi 150 skor IQ-nya. Sementara engkong kita namanya Einstein itu 155. Artinya ChatGPT itu jenius yang ditanam. Tahun ini kemungkinan, belum tahu kapan, tapi 1.600 kemungkinan IQ yang ditanam. Artinya dia jauh lebih cerdas, smart, genius, above all, over average, semua lah sebutin. 1.600. Belum ada manusia sampai segitu. Paling tinggi Stephen Hawking katanya 200. Gak ada yang sampai 1.000. 500 sudah ada skor IQ manusia. Gila gak sebenarnya? Dan dia bisa membaca kebiasaan saudara. Sebenarnya IG atau Google sudah ada AI yang membaca namanya algoritma kebiasaan saudara. Kalau saudara yang teliti, maka biasanya di end of the year, saudara akan dapat review dari Google kemana saja Anda pergi selama setahun ini. Berapa ribu kilometer, berapa tempat, berapa negara, ada tempat baru enggak? Atau tempat yang kamu suka kunjungin. Artinya kalau tiap minggu Anda ke sini, maka pasti akan tercatat di Google. Every week in this year, alamatnya ditulis, kamu sering ke sini. Atau juga ternyata malamnya Anda ke adik-adik. Adik. Google nyatet langsung saudara. Dan belum lagi kalau Anda nonton Instagram, Reels, if you stop only 3 seconds, kalau Anda berhenti hanya 3 detik saja, maka langsung dibaca, oh dia lagi cari sesuatu. Nanti iklannya yang itu akan nongol terus. Artinya kalau kamu mesum, ya itu akan keluar terus. Kalau kamu jenius cari yang bagus, itu yang bagus. Kalau kamu lagi cari rumah, iklan rumah akan keluar terus. Karena kenapa? Dia membaca kebiasaan saudara. Jadi jangan merasa hidupmu gak terbaca, hidupmu terlihat oleh dunia ini. AI. Ngeri gak sebenarnya? Emad Mustaqi, next. Salah satu sustainable AI, pun memberitahukan. Promise katanya, janji. Kalau tahun 2024 ini sudah selesai, dan 2025 dijanjikan. Apa yang terjadi? AI akan menjadi best friend. Ketika teman ninggalin saudara, AI gak pernah tinggalin saudara. Karena AI kan bisa diajak ngobrol. Diajak jadi teman. Dia bisa live lewat program. Berbicara. Ketika teman tidak peduli sama saudara, AI nemenin saudara. Ketika saudara butuh seorang counselor, seorang terapis, AI akan nolong saudara. Karena sangat cerdas, ada tanya apa saja. Kepala lagi pusing, gatel-gatel, kira-kira sakit apa? Google jawab.
Gak punya duit. Oh benar juga saudara ya. Benar sekali AI itu benar. Makanya gatel-gatel terus saudara ya. Karena gak keramas, gak ada duit saudara ya. Stres saudara ya. Lu AI bisa jawab saudara. Saudara gak perlu bayar $100 ke terapis atau $200 ke psikolog tenar. Kanselornya ada udahan. Halo Dok itu waktu pandemi itu salah satu aplikasi yang paling ditanya orang. Karena dokternya nggak bisa datang kan, tapi di situ kasih kemungkinan diagnosa atau analisa kesehatannya. Lu hebat nggak saudara? Entertainer, dia menghibur saudara. Menjadi penolong, the best teacher, bisa bantu saudara. Ya YouTube paling nggak nolong saudara, tapi AI bisa kasih tahu, oh kamu lagi butuh apa? Oh kamu lagi cari struktur bangunan rumah, ini diajarin. Nanti kalau orang mau bawang kamu, ini apa tebalan dari semen berapa, rangkanya mesti apa, itu kemahalan. Itu dia bisa nolong saudara. Best psychologist, fortune teller. Dia bisa memprediksi hidupmu. Loh, keren enggak sebenarnya? Tapi sebenarnya itu saya pun bisa prediksi siapa Anda. Dengan cara apa? Kebiasaan apa yang kau bangun hari ini. Tidur jam 10, bangun jam 5, Anda kemudian doa, Anda kerja keras, bangun lebih pagi dari ayam, maka rezekimu tidak dipatok ayam. Maka 5 tahun dari sekarang kau jadi orang hebat. Betul enggak? Anda tidur jam 2, bangun jam 10, terus itu makan, tidur lagi, maka miskin saudara. Udah ketahuan itu. Dari kebiasaannya ketahuan kebaca kan. Apalagi AI, Anda pegang terus handphonenya, dia tahu. Lu kan jadi tahu kapan kamu bangun tidur. Betul kan saudara ya? Wealth creator. Information fact checker. Nah saya mau ngomongin ini sebenarnya. Bapak, adakah anak-anak muda yang lagi main kripto? Gak main? Kamu gak main? Menguntungkan tahu gimana sih. Ada yang main aplikasi ajaib semacam itu, Bibit dan semuanya, main. Lumayan lah naruh duit di situ ya, lumayan. Kalau lagi butuh-butuh bisa dikeluarin ya. Apalagi ya, ada yang main saham? Saudara ya? Oh gak ada ya, puji Tuhan, berarti semua konvensional kayaknya ya. Ada saudara yang main falas? Gak juga ya. Ada yang gak ngerti bahasa Indonesia? Jangan-jangan pemain malu saudara ya. Nah saudara, kalau kan gini, biasanya kayak sekarang saya main saham Amerika saudara ya. Kalau main saham Amerika itu bukanya pasti jam 9 malam. Karena kan dia baru mulai dagang jam 10. Sampai jam 2 lah ditungguin, tadi kita tidur. Tapi jadi kalong juga jadinya gitu ya. Makanya saya bayar orang, bayar adik saya untuk bantuin saya ngecek. Nah masalahnya adalah kalau saya nggak ngecek, nih kalau lagi khotbah begini ya, atau hari Jumat kemarin, Kamis, Jumat, Sabtu saya ke Bangka. Kan di Amerika Kamis kan nggak Waisak. Kan tetap jalan terus saudara ya. Dan saya karena training di Bangka, di Belinyu, internet agak susah, dan kemudian acara baru selesai malam, kan nggak bisa ngecek saudara ya. Kalau lagi loss, nggak segera dimatiin, habis saya. Anda ngerti maksud saya ya? Kalau yang ngerti pemain berarti ya. Kalau saatnya hijau, nggak buru-buru diinin, ngeri juga. Wah ini ntar lagi kan hijau itu ada titiknya. Ada titik nanti turun lagi nih. Nah buru-buru dilepas nih. Nah sementara gini nggak diperhatiin, saya nggak perhatiin. Saya banyak kali hilang saudara ya. Waktu itu dengan dolar main pakai Rusia, puji Tuhan dikampretin sama Rusia saudara ya. Akhirnya 450 juta hilang. Korea 145 juta hilang. Karena kenapa? Kadang-kadang nggak bisa ngecek. Tapi kalau Anda kasih otorisasi sama AI, kasih tahu kode. Nanti kalau sekian, batas hijau sekian, you lepas. Sekian, tahan dulu sebentar, sampai berapa lama. Dia akan ngatur, tanpa kita ngelihat. Nangkep maksud saya? Yang artinya, kamu tetap kaya. Yang artinya lebih parah lagi, Anda nggak perlu Tuhan. Itu yang lebih ngeri. Yesus datang ke bumi ini berdasarkan Yesaya pasal 9 ayat 5 adalah seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, langsung refnya, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Gak perlu the great counselor karena sudah ada counselor. Namanya AI.
Makin banyak anak muda yang gak akan cinta Tuhan lagi. Gak ada generasi Yeremia akan datang sama Tuhan, cinta mati-matian dengan firman Tuhan. Karena kenapa? You pakai bot akhirnya. Dan kita orang tua, kita gereja berhenti, stuck juga kemudian. Bapak Ibu, saya mengajak setiap saudara, ini dunia yang semakin gak baik. Kita hati-hati, mesti bijaksana. Orang bijaksana takut sama Tuhan. Amin. Orang yang bijaksana mengerti mesti ngapain. Mahatma Gandhi salah satu pelopor yang harusnya jadi orang Kristen tapi kemudian tidak jadi Kristen. Kemudian dia mengubah the great seven deadly sin, 7 dosa mematikan yang dimuat pertama kali oleh Paus Gregorius 7 atau 12 sebenarnya. Dan kemudian dia tadinya Kristen sebenarnya. Tadinya dia membaca Alkitab, percaya Tuhan Yesus, tapi mau masuk gereja orang Inggris ditolak. Ini gereja Eropa, nggak bisa di sini. Kamu gerejanya orang India. Dia akhirnya kaget. Yesus kamu baik, pengikutnya yang tidak baik. Akhirnya dia percaya, dia ikuti pelajaran Yesus, tapi nggak beriman sama Yesus. Tapi yang menarik, dia menunjukkan 7 dosa yang berbahaya. 1, kekayaan tanpa kerja. Namanya tuyul, saudara. Pengen kaya tapi gak mau kerja, gak bisa. Yang muda-muda dengar saya, you mesti kerja. Loh, amin dong dek. Lu 2 ngomong amin apa sih? Nah gitu. Ini berempat kenapa ngomong amin? Nah gitu. Lu gak bisa you kaya tanpa kerja. Tapi strawberry generation today is not only to be staff, want to be CEO. Yang artinya anak muda sekarang pengennya bayar per puluhan. Anak muda sekarang kerja gak mau tapi pengen jadi CEO. Gak bisa. Saya gak salahin, you mesti jadi CEO. Tapi you mesti kerja. Kenikmatan tanpa suara hati. Akhirnya dosa yang turun. Apa aja mau dinikmati. Tapi kan ada saatnya kita gak boleh. Ilmu pengetahuan tanpa kemanusiaan. Sehingga akhirnya kita ada aturan. Tidak boleh mengkloning manusia. Tapi orang tetap mau coba. Itu kemanusiaan gak boleh tuh, dilarang. Tapi pengetahuan kalau nggak berhati-hati menghancurkan. Ilmu pengetahuan saya. Pengetahuan tanpa karakter, pinter tapi sombong, songong, licik, lihai, ligiat, bahaya. Betul nggak? Politik tanpa prinsip. Kepentingan yang paling utama, bahaya juga. Bisnis tanpa moralitas. Ajar setiap orang kalau perlu. Yang penting cuan lah. Jangan sampai hidup bocuan. Apalagi bocuan li. Karena kalau bocuan li itu boceng li. Yang artinya si bobo boncengan sama cilili. Boceng li. Agama tanpa disuruh tobat gak tobat-tobat. Disuruh ibadah sungguh-sungguh gak sungguh-sungguh. Disuruh doa puasa gak mau. Disuruh nyembah Tuhan tadi tuh Bang BP sudahlah. Pokoknya kalau aku datang ke sini ada Bang BP, aman hidupku. Mau dia nyanyi 10 kali pun saya kasih biar dia nyanyi dan khotbah sekalian. Toh tetap gak berubah kan. Gak berubah kan. Mami kan gak berubah ya kan. You ngerti maksud gua. Ya. Berapa banyak di antara kita ngakunya Kristen tapi gak ada pengorbanan tentang iman kita harus mesti dilatih, karakter Kristus mesti ada. Gak ada kita sama sekali. Saya lupa kita jam berapa ini ya. Udah selesai, habis ini ya, habis ya, jam 11 soalnya ya. Ini masih ada 6.500 slide. Oh ya sudah ya. Terakhir ya. Terakhir ya. Saya lupa ini, sorry. Bapak Ibu, ayo saya suka tadi VOP mengingatkan tentang legacy. Roger Hamilton dalam bukunya Your Life, Your Legacy. Honestly, it's not about parents, tapi semua orang. Bukan masalahnya orang tua. Kamu yang muda pun bisa mewariskan warisan legacy pada orang tua. Kalian yang muda pun namanya keteladanan kan. Betul enggak? Bukan masalah orang tua Pak. Anak muda pun ada bisa mewariskan. Betul? Dan katanya Roger Hamilton setelah meneliti, Bapak Ibu, ayo ada 4 yang Anda bisa wariskan. Yang Anda lakukan, 1, kembangkan sumber daya. Dikasih fasilitas namanya internet, dikasih namanya komputer, tab semua, tapi enggak dikelola dengan baik ya bahaya. Betul enggak? Kekayaan itu naik dan turun. Tapi ada kekayaan yang abadi, namanya kehidupan.
Betul nggak? Loh, kepintaran satu kali bisa turun kalau ada dibuat otaknya miring sama Tuhan. Duitmu 5M bisa hilang, saya pernah ngalami. Duit-duit yang hilang kemudian. Tapi karakter yang hidup, kekayaan pengetahuan itu yang susah. Diambil dari kehidupan saudara. Kekayaan relasi itu nggak bisa diambil. Betul enggak? Kekayaan integritas, kekayaan ketulusan, itu yang beda. Dan menemukan jalan hidup itu menjadi track utama orang percaya. Dan terakhir baru kita akan melihat orang lihat jejak hidup kita. Aduh Tuhan, kenapa anakku dipanggil Engkau tuh, anakku tuh baik banget Tuhan. Dia, wah itu tuh warisan. Ada teladan iman yang diwariskan, teladan kehidupan. Hari ini biar setiap kita belajar memberi hidup untuk Tuhan. Amin. Jadi bijaksana. Jangan jadi orang yang bodoh atau bebal. Yang tidak takut akan Tuhan. Melakukan kesalahan yang sama berkali-kali. Kesalahan yang sama. Saya berdoa kita dipulihkan Tuhan. Amin. Mari kita akan berdiri bersama-sama. Haleluya. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Haleluya.